tugas partai politik, kemudian tugas anggota DPR itu memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Karena semua proses berdemokrasi kita, proses bernegara kita, semuanya ini ditentukan oleh keputusan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uzi di segmen Sapa. Salam Sapa dan Saudara. Nah, pada kesempatan kali mungkin pembahasan yaitu tentang menjelang pemilu. Saat ini Uzi sudah berada bersama Bapak Ismail selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat. Ketua DPC. Ya, Ketua Demokrat. Jabatan Bapak di DPRD ini sebagai Ketua Fraksi Demokrat. Ya, langsung saja mungkin seperti ini Pak. Saya ingin sedikit berbincang-bincang gitu kan mengenai pemilu yang akan datang gitu kan. Sementara ini dan sejauh ini yang sudah saya ketahui bahwa sebagian besar dari masyarakat, khususnya masyarakat Madura yang saya temukan dan saya tanya-tanya itu masih ada sebagian yang tidak terlalu menganggap bahwa politik ini baik dan bagus. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak peran dari khususnya partai yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk memberikan pemahaman positif terhadap masyarakat sehingga masyarakat itu terlibat aktif dalam menjelang pemilu. Ya, jadi begini ya, tugas partai politik, kemudian tugas anggota DPR itu memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Itu poinnya itu. Adapun tujuan partai politik itu masing-masing ADRT itu pasti ideologinya sama, pasti Pancasila kan begitu ya. Tidak mungkin melenceng dari itu. Dan itu tujuannya apa? Kesejahteraan masyarakat. Tujuannya itu. Kalau misalnya ada persepsi dari masyarakat bahwa politik itu tidak bagus, misalnya politik itu korup, kan begitu ya. Jadi ini yang tugas kita bersama, terutama generasi milenial dan generasi Z ini, Gen Z, ini untuk dipahamkan gitu ya. Kenapa? Karena semua proses berdemokrasi kita, proses bernegara kita, semuanya ini ditentukan oleh keputusan politik. Harga telur, harga beras, harga bawang, kan begitu kan? Peraturan perundang-undangan itu semuanya dilakukan melalui proses politik. Proses politik itu siapa? Partai politik. Partai politik yang sangat yang berperan besar itu adalah partai politik. Tidak ada kemudian menjelang 2024 ada calon anggota DPR independennya, tidak ada. Kalau presiden, gubernur, bupati, wali kota itu masih ada diperbolehkan untuk independen, namun dengan beberapa persyaratan. Tetapi di luar itu semuanya peran partai politik. Nah, tugas kita semua hari ini orang-orang baik ya, orang-orang pintar, orang-orang berakhlak ya, punya visi misi ke depan untuk memperbaiki daerah, misalnya memperbaiki negeri ini, ya harus masuk ke politik. Tidak ada pilihan lain. Semua pengusaha-pengusaha besar nasional, ujung-ujungnya mereka berdiaspora masuk ke politik. Semuanya. Kalau kita ingin memperbaiki daerah ini, memperbaiki negeri ini, ya harus rumah besarnya ini harus kita kuasai. Dengan seperti itu maka kita bisa merumuskan, membuat kebijakan yang bisa dinikmati oleh semua pihak. Ya, terlebih lagi dapat memberikan kebaikan bersama. Kebaikan bersama, kemaslahatan bersama. Dan itu rumus besarnya.
Dinas atau Dinas. Jadi niatnya harus lihat ke sana gitu. Jadi kira-kira menurut Bapak sendiri dalam mengartikan politik gitu Ya. politik sebelum masuk ke gaya baru. Politik itu sebenarnya apa sih kalau bagi Bapak? Ya, kalau politiknya itu adalah seni kan gitu ya, seni bernegosiasi, seni mempengaruhi kan gitu. Tapi ujung dari politik itu bagaimana adalah perebutan kekuasaan. Nah, ketika perebutan kekuasaan maka orang-orang baiklah yang harus masuk di kekuasaan ini, di bagian kekuasaan ini. Jangan sampai kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik kan, hancurlah semuanya. Karena yang menentukan apa yang besarnya ini partai politik gitu. Yang paling berperan gitu. Paling berperan. Ya. Tapi kan sejauh ini yang saya ketahui juga beberapa masyarakat yang menganggap bahwa partai ataupun tentang politik itu gak baik karena oknum-oknum mungkin Ya, yang dilakukan oleh bagian-bagian dari itu, sehingga apalagi kalau berbicara pilpres ya, saat ini yang masih terbilang kalau bagi saya masih terkesan apa ya, membingungkan karena yang satu partainya masih dibilang politik menggunakan politik identitas, yang satu menggunakan politik gimmick, yang satu bagaimana tanggapan itu Bapak? Jadi itu kan persepsi ya, persepsi orang itu kan memang tidak bisa kemudian disatukan dalam persepsi dalam satu koridor yang sama. Di satu keluarga saja ada dengan kita, orang tua, anak, istri, itu tidak sama. Apalagi ini gerbong besar namanya partai politik, kepentingan juga macam-macam yang begitu ya. Namun saya yakin semua kontestasi calon presiden wakil presiden hari ini yang sudah resmi mendaftar kemudian yang akan dicoblos pada tanggal 14 Februari 2024 itu niatnya sama. Satu misalnya itu kesejahteraan masyarakat kan itu. Kemudian kedua bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang mandiri kan begitu. Kita ini negara yang luar biasa kaya raya dari sumber daya alam dan segala macam kan begitu, terdiri dari ribuan pulau segala macam. Istilah ada itu rumah Paulus Cenawi kan begitu. Artinya tongkat ditanam di Indonesia ini, di NKRI ini dia bisa tumbuh menjadi bisa kita makan. Tapi kalau ini kemudian tidak dikelola dengan baik, artinya yang ngelola juga bukan dengan baik, ini kan bisa rusak semua. Jadi persoalan politik identitas, politik gimmick apa segala macam ini kan saya kira hanya persepsi. Untuk yang visi misi mereka juga jelas. Tidak mungkin di dalam visi misi itu tidak bagus, tidak baik. Semuanya pasti baik. Hanya karena pola dan cara untuk merekrut simpati publik ya, terutama generasi Z ya, generasi zilenial ini polanya bermacam-macam. Orang kadang-kadang kalau sepaneng bicara publik kadang-kadang kan malas gitu, tapi yang diambil enjoy yang gemoy kan begitu ya, kan itu kan membawa suasana pikiran tidak begitu fanatik lah. Karena ini kan kontestasi ini 5 tahun. Yang kawan bisa menjadi lawan, yang lawan juga bisa menjadi kawan. Jadi harus dimaknai secara positif saja, secara positif. Iya, kalau berbicara pemikiran kan semua orang terbilang beraneka ragam gitu Pak. Betul. Apalagi berbicara politik gimmick itu yang masih hangat-hangatnya sekarang yang dibilang adalah bagian-bagian tertentu untuk dapat mencapai kekuasaan tertentu. Betul. Nah, jadi harapan dari Bapak sendiri untuk menjelang pemilu 2024 sebagai ini ya. Jadi saya sebagai ketua Partai Demokrat di Kabupaten Pamekasan, kemudian selaku ketua fraksi di DPRD, kita berharap pemilu 2024 ini berjalan dengan aman, damai, riang gembira begitu. Kenapa? Ini kita semuanya sama-sama anak bangsa. Ya, satu kesatuan, menjaga kedamaian ini terpenting. Kontestasinya kan hanya 5 tahun.
Jadi kita berharap seluruh masyarakat, terutama masyarakat Pamekasan, tidak saling menghujat, tidak saling membuat hoax kan gitu. Ayo kita sama-sama menjaga perbedaan, karena perbedaan itu kan rahmat. Kan begitu. Ini sunatullah saya kira, sunatullah. Jadi ya itu, ayo kita jalani dengan keyakinan kita sukseskan pemilu 2024 ini, memilih presiden, kemudian juga memilih anggota DPRD. Sudah Pak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga apa yang menjadi harapan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan oleh semua kalangan masyarakat. Terima kasih. Kembali lagi di segmen-segmen selanjutnya dari Ozi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.